Izinkan saya mengutip suatu ayat Alkitab yang orang tua saya selalu ingatkan kepada saya saat kami sedang sedih dan lemah, yang menjadi kekuatan saya. Mazmur 34 ayat 19. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya yakin kesetiaan ini akan bernilai di mata Tuhan. Gitaris di gereja Resimen 1 Pelopor. Dan pada bulan September 2021, saya dipercaya menjadi pelatih Vertical Rescue Resimen 1 Pelopor untuk menjadi anggota, untuk melatih anggota untuk kesiapan menjadi tim SAR jika diperlukan. September hingga November 2021, dan pada tanggal 30 November 2021 saya dipanggil ke Makobrimob dan terpilih menjadi driver Pak Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Saya tidak pernah menduga, apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya. Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada Polri, khususnya Korps Brimob, saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya berserah kepada kehendak Tuhan. Nugraha Sankanti Yana Utama, setia pada Ibu Pertiwi, bahwa ikrar dan janji setia terhadap negara dan pimpinan akan terus terpatri dalam hati saya. Atas apa yang telah terjadi pada diri saya saat ini menjadi suatu pembelajaran sangat penting dalam kehidupan saya, dalam pendewasaan diri. Kiranya Tuhan menolong saya. Izinkan saya mengutip suatu ayat Alkitab yang orang tua saya selalu ingatkan kepada saya saat kami sedang sedih dan lemah, yang menjadi kekuatan saya. Mazmur 34 ayat 19. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya yakin kesetiaan ini akan bernilai di mata Tuhan. Sebagai seorang prajurit Brimob yang latar belakangnya adalah paramiliter, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang mengganggu ketaatan dan kepatuhan saya, apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Pada akhirnya, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, pimpinan Polri yaitu Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit, Bapak Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono, Bapak Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Adrianto, dan Bapak Komandan Korps Brimob Polri Komisaris Jenderal Anang Revandoko, yang juga telah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Kepada para komandan, rekan-rekan dan senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan serta masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat mengungkap kebenaran. Terima kasih juga kepada LPSK yang telah mendampingi dan memberikan perlindungan kepada saya hingga saat ini. Dan tidak lupa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua. Yang mulia para hadirin yang saya hormati, sebagai penutup,
Saya memohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Bahwa sekalipun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan ternyata berpendapat lain, maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil-adilnya. Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan Majelis Hakim. Selebihnya saya hanya dapat berserah kepada kehendak Tuhan. Demikian pembelaan pribadi yang dapat saya sampaikan, dengan harapan dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan bimbingan, tuntunan dan hikmatnya kepada segenap pengabdian kita semua. Kekuatan seorang Bayangkara Brimob tidak lahir dari kesenangan, melainkan dari penderitaan panjang yang dilaluinya dengan tekun. Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan. Rutan Bareskrim, Jakarta 25 Januari 2023. Hormat saya. Giliran Richard Eliezer yang curhat di sidang pledoi. Terdakwa Richard Eliezer dan tim penasihat hukum kembali hadir di persidangan kasus pembunuhan Joshua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 25 Januari 2023 dengan mengutip satu ayat Alkitab. Beginilah seperti yang kita lihat di dalam cuplikan video tadi, bahwa Richard Eliezer tidak pernah terpikir bahwa nasibnya akan jatuh seperti ini dan sangat menyayangkan sekali masa depannya hilang hanya karena Verdi Sambo. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Richard Eliezer alias Baradae, menjalani sidang dengan agenda pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Ya, hadir dalam sidang pledoi, Baradae anggota Brimob berikan dukungan atas kejujurannya. Berlangsung sidang pledoi Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sidang pledoi sendiri adalah upaya terakhir dari terdakwa dalam membela kebenaran yang diyakininya serta yang diyakini penasihat hukum. Tujuannya mempertahankan hak-hak klien sesuai bukti yang terungkap dalam persidangan. Puluhan anggota Brimob rekan sejawat Baradae hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka mengenakan kemeja hitam bertuliskan Barapana Anniversary 3 RD. Kedatangan mereka adalah mengawal teman satu lifting mereka saat membacakan pledoi atas tuntutan 12 tahun penjara terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Uniknya ada pula kelompok penggemar atau fans Baradae yang berjuluk Eliezer's Angels di seberang mereka berdiri. Lantas fans ini tampak berbincang dengan salah satu rekan sejawat Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga melakukan selfie. Harapan Iqbal Fauzi, salah satu rekan seangkatan Baradae, rekannya itu dapat dilepaskan dari hukuman penjara dan bisa kembali bertugas bersama di Kesatuan Brimob. Menurut saya tidak layak dituntut 12 tahun penjara. Ia sudah menyatakan kejujuran, karena kejujuran di atas segalanya, maka kejujuran tidak ada harganya. Paparnya kepada jurnalis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 25 Januari 2023. Kami liftingnya Baradae dari Barapana, Nusantara datang ke sini untuk icat, untuk bebaskan, kalau bisa gabung lagi bersama kita, lanjut Iqbal Fauzi. Sidang pledoi Baradae digelar di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dituntut jaksa 12 tahun hukuman penjara. Di dalam persidangan tidak ditemukan adanya
dalam diri terdakwa yang dapat menghapus unsur kesalahan pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar terhadap dakwaan primer yang kami buktikan pada analisis yuridis, kata jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat itu. Jadi banyak sekali ya dukungan terhadap Baradae ya, dan itu adalah harapan-harapan yang terucap ke publik ya, supaya nanti majelis hakim bisa mengambil keputusan yang benar. Barada Richard Eliezer alias Baradae menitipkan pesan kepada tunangannya Des Maria Angelis Kristanto dalam nota pembelaan atau pledoi yang dia bacakan di sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada Rabu 25 Januari 2023 hari ini. Richard menyampaikan permintaan maaf kepada Angelina. Dia meminta kekasihnya itu bersabar lantaran rencana pernikahan mereka harus tertunda. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kita, kata Richard di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 25 Januari 2023. Meski begitu, Richard tetap menyampaikan rasa terima kasih kepada Angelina karena sudah sudi menunggunya menjalani proses hukuman. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini, ucapnya. Richard sendiri tidak ingin memaksa Angelina menunggunya terlalu lama. Jika pujaan hatinya itu ingin pergi, Richard mengaku sudah ikhlas. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu karena bahagiamu adalah bahagiaku juga, jelas Richard sambil terseduh. Untuk diketahui, Richard dituntut 12 tahun penjara terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa menyatakan tidak ada alasan pembenaran maupun pemaaf yang dapat meloloskan Richard dari jeratan hukuman pidana. Di dalam persidangan tidak ditemukan adanya dalam diri terdakwa yang dapat menghapus unsur kesalahan pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar terhadap dakwaan primer yang kami buktikan pada analisis yuridis, kata jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari 2023. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar terhadap dakwaan yang sudah kami periksa, maka terdakwa harus dipidana, sambungnya demikian. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.